bahwa di sana juga turun hujan, Bung. Ya, seperti di Jakarta tentunya, di mana hujan memang sangat deras sekali, dan akhirnya Diego Michel yang sudah bisa bermain bersama tim Persija, satu keuntungan besar. Ya, kehadiran Diego Michel bisa memberi nilai plus. Minimal dia diharapkan bisa menghentikan pergerakan dari lini depan Arema yang terbilang sangat liar. Ada Noah Lamsar, dan ada Ridwan juga. Saya pikir menjadi nilai plus. Dan memang salah satu kelemahan terbesar dari Persija sejauh ini adalah barisan belakang mereka yang agak sering terledor. Ya, sudah pasti kita akan menyaksikan overlapping yang biasa dilakukan oleh seorang Diego Michel yang memang sempat membuat juga tim U23 memang memiliki harapan besar, Bung, terhadap pemain ini. Ya, kita lihat my game fair play yang selalu diusung tentunya, dan inilah para pemain dari kedua tim, dan tentunya sebentar lagi kita akan diperdengarkan seperti biasa, Bung, lagu kebangsaan dari Indonesia. Baiklah pemirsa, itulah tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kita lihat tersenyum seorang Diego, Bung, yang sudah bisa bermain tentunya untuk Persija, dan kita melihat juga tadi ada Chelsea yang merupakan penjaga gawang dari Persija, dan juga jangan lupa ada Danilo, Bung. Betul, Danilo Fernando, kapten tim, pemain yang punya pengalaman, terutama di sepak bola Indonesia. Karirnya cukup bagus, bersama Delta Sidoarjo, bersama Persik Kediri. Sekarang dia kembali bekerja sama dengan Jaya Hartono. Betul, dan kalau kita lihat Persija, dan ini adalah wasit memimpin pertandingan, Bukli Patoni yang akan memimpin pertandingan Persija melawan Arema. Dan juga kita lihat awan yang memang cukup lumayan tebal, Bung, dan potensi hujan masih tetap ada, dan para pendukung Arema. Tadi juga kita melihat ada pendukung Persija di sana, Bung. Ya, ini adalah Aremania, Bung, supporter yang sangat loyal, supporter yang tak henti memberikan dukungan meskipun banyak masalah memang. Ya, dan Kurnia Mega kita lihat merupakan palang pintu yang akan sangat sulit untuk ditembus, Bung, jauh ini. Dan inilah Danilo yang melakukan tos dengan Legimin tentunya, Bung. Ya, pemain bernomor 24 berada di barisan belakang dari Arema. Dan sekali lagi tentunya kita akan lihat strategi apa yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, Jaya Hartono dan juga Abdul Rahman Durni. Memang kalau kita berbicara tentang kondisi lapangan, memang jauh lebih baik, Bu, di Solo. Ya, Manangan Solo. Jadi salah inilah susunan pemain yang diturunkan: Alexander Peski, Saiful Indra, Tito Purnomo, Hairul Rifan, Diego Michel, dan kita lihat juga Danilo Fernando, Jamie Braganza, Sansan Fauzi, dan juga Emmanuel Deporas. Ya, Sansan Fauzi dan Emmanuel Deporas, dua pemain yang harus diwaspadai oleh kubu Arema Indonesia.
Ya, dengan 4-2 kita lihat Bung Ya, diturunkan. ada kombinasi Lucky Wahya kemudian Danilo Fernando sebagai holding midfielder. Danilo menurut saya menjadi salah satu ancaman juga. Sansan Fauzi top scorer dengan 2 gol. Sementara Emmanuel De Forest sejauh ini baru 1 gol. Dan kita sebentar lagi akan melihat para pemain dari Arema, Dede Sulaiman, Farid Bagus Gunata, Putra Habibi, Tommy Jaglani, Gunawan Dwi Cahyo, Legimin Raharjo sebagai kapten, Musafri, Westeban Guilen, dan juga Jaya Teguh Angga dan juga Sunarto. Ya, saya pikir ini tadi kalau kita lihat bahwa Kurnia Mega bukan Iya, antara Kurnia Mega masuk sebagai starter, jadi yang justru menjadi cadangan. Tetapi kalau kita lihat juga bagaimana Leonardo Tumpamau justru tidak diturunkan sebagai starter. Justru Tommy Jaglani kemudian Putra Habibi pemain muda, dan di situ kita juga tidak melihat nama Noh Alamsah, nama seorang Roman Kemelo, kemudian nama seorang M. Ridwan. Ini adalah pemain-pemain yang memang pemain muda, justru banyak pemain lokal. Jaya Teguh lebih dipercaya, Sunardi lebih dipercaya. Saya pikir ini bagian dari sebuah kombinasi, tapi kalau kita lihat masih ada nama Esteban Guliat, pemain yang menjadi holding midfielder yang diharapkan bisa menggantikan posisi yang pernah ditempati oleh seorang Bustomi yang sekarang tidak lagi memperkuat Arema Indonesia. Cukup mengejutkan ya Bung ya, dengan penampilan yang diturunkan oleh Abdul Rahman Kurni sebagai pelatih dari Arema. Betul. Ini sebentar lagi kita akan melihat kick off dari pertandingan yang kami pastikan akan sangat menarik karena ini adalah kembalinya dimulai pertandingan dari Indonesian Premier League di tahun 2012. Dan para pemain memang sudah bersiap-siap. Kita lihat ini adalah Jaya Hartono, pelatih yang memang cukup baik nilainya sejauh ini. Ya, pelatih yang punya pengalaman, mantan pemain timnas Indonesia juga, Bu. Ya, dan tentunya juga para pemain dari Persija yang akan melakukan kick off terlebih dahulu. Dan di sini kita melihat kekuatan yang akan ditampilkan, dan tentunya saya rasa para pemain Persija akan langsung menekan karena mereka pun tidak ingin kehilangan poin. Dan ini adalah Abdul Rahman Kurni, pelatih dari Arema, yang tentunya racikannya akan kita lihat di pertandingan kali ini. Dan wasit Okris sudah menunjukkan fluid pada dimulainya pertandingan di babak pertama, dan kami di sini mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, dan tentunya saya dan Bung Ma'ruf akan menemani Anda di 1 kali 45 menit di babak pertama. Kita lihat dengan susunan pemain yang diturunkan, tentunya Bung Ma'ruf melihat apakah ada kejutan kira-kira di babak pertama nanti. Ya, saya pikir bahwa yang paling menarik tentu adalah komposisi dari Arema Indonesia. Ini mungkin menjadi jawaban bagaimana komposisi sebenarnya dari seorang Abdurrahman Gurning. Dia sepertinya ingin menghapus bayang-bayang Milo. Dan itu ditunjukkan betul dalam komposisi starting line up yang diturunkan dalam pertandingan kali ini. Tidak ada nama 3 pemain asing yang biasanya menjadi langganan ketika era Milomir. Kita lihat di sini. Coba memainkan tempo permainan, tidak ada payung langsung menguasai jalan pertandingan tentunya. Oh, kita lihat. Bola terobosan kita lihat Bu. Dihalau di sana oleh kawan Cahyo. Dengan memiliki Gunawan Cahyo tentunya dimanapun juga akan merasa sangat nyaman ya Bu. Gunawan adalah salah satu pemain muda yang berbakat, pemain belakang yang sangat bersinar ketika memperkuat timnas Indonesia di Sea tahun lalu dan juga memperkuat Arema Indonesia. Ini juga menjadi reuni tentu saja melawan Diego Michel yang menjadi matang ketika SEA Games. Baik sekali. Kembali lagi kita lihat. Kita menunjukkan skill ya Bung. Memasukkan keisipan pada pemain dari Arema. Dia mau ambil resiko tentunya berniat. Baik sekali kita lihat permainan 1-2 pemain Arema, dan berbahaya Bung. Oh, akhirnya gol gawang dari Persija. Inilah yang dikatakan oleh Bung Ma'ruf bahwa pertahanan mereka patut ditanyakan. Ya, dari sebuah kesalahan tadi barisan belakang salah mengantisipasi, kemudian ada tusukan yang dilakukan oleh Angga. Angga sebenarnya memberikan passing, tapi justru ada
gol pertama buat Arema Indonesia. Ya, kita lihat prestasi yang dilakukan oleh Angga, dan sebetulnya ini bisa dikatakan sebuah bola umpan ya, Bung. Ya, Tapi sayang, bola tersebut tadinya ingin diselamatkan, tapi ternyata masuk ke gawang sendiri dari Persi, Bung. ya ini yang saya katakan bagaimana barisan belakang menjadi masalah. Barisan belakang menjadi musuh besar buat Persija Jakarta. Arema tidak butuh banyak kesempatan. Arema tidak butuh banyak peluang. Tapi begitu mendapat peluang, ternyata lini belakang Persija tidak siap untuk Makin cepat tempo permainan, Bung, karena di awal saya rasa ada satu pemain yang tergeletak. Kita lihat dia Mega seperti yang memberikan satu penjelasan pada wasit tadi. Kita akan lihat dalam tayangan lambat tentunya. Oh, satu pukulan, Bung, kita lihat ke dada ya. dari Gunawan, Bung. Saya pikir ini tidak fair. Ini sebuah tindakan yang tidak perlu. Betul. Kepora sepertinya yang melakukan. Tapi kita lihat lebih detail lagi. Kita lihat terus. Ya, dan tentunya wasit harus meminta pendapat juga, Bung, dari Agi Baris. Tapi memang kalau kita lihat posisi pukulan tersebut juga agak sulit terlihat ya, Bung, ya. Kecuali oleh Kurnia Mega tadi. Nah, posisinya memang agak menutupi. Tapi apapun ini jelas perbuatan yang tidak baik. Langsung ke dada, Bung, pukulannya, dan beruntung juga seorang Kurnia Mega tidak terpancing ya, Bung, ya. Dia hanya meminta wasit untuk memberikan keputusan yang benar. Dan sangat disengaja, tadi kita lihat pukulannya. Dan tepat ke dada dari Gunawan, tadinya juga berbahaya sekali. Karena memang Gunawan dalam posisi sedang melakukan gerakan. Cetak gol tentunya dari tangan penjuru. Ya, ini tendangan sudut. Dan Keporas, Bung, pemain yang mungkin seharusnya kayak tadi dia terlihat dia harus mendapatkan satu kartu merah bahkan, kalau saya rasa. Ya, ini adalah gol kedua dari Emmanuel Deporas. Sumbangan untuk Persija Jakarta. Ini sebuah kerugian karena pada kondisi Arema Indonesia mungkin fokus mereka masih pada seorang Gunawan, tapi kemudian ada sepak pojok, ada tendangan sudut. Tapi kira-kira tensi pertandingan bisa menjadi lebih tinggi dengan kondisi seperti ini. Betul, dan kita lihat para pemain Arema dan juga Persija tampaknya akan semakin meningkatkan intensitas permainan mereka. Skor 1-1, dan ada satu insiden yang tentunya juga harus dipelajari lebih dalam lagi nanti setelah pertandingan. Yang tercipta di tambahan waktu di pertandingan di babak pertama. Kita akan lihat kita lagi bisa dalam tayangan lambat tentunya. Dan kick off sudah dilakukan, dan memang gol yang sangat-sangat merugikan tentunya untuk Arema karena memang terjadi di detik-detik terakhir di pertandingan babak pertama 2-1, sementara keunggulan dari Persija atas Arema. Dan tentunya para pemain akan kembali masuk ke locker room dan diberikan juga instruksi dari para pelatih mereka, Bung. Adalah Emmanuel Deporas cetak 2 gol di babak pertama. Pemain yang memang sangat berbahaya, pemain yang masih sangat tajam. Wahyu memimpin pertandingan ini, dan dia terus kembali ke hasil imbang, menjadi hasil imbang kedua. Tiga tersebut setelah mereka bermain imbang dengan PSM 1-1. Yang pertama adalah saat mereka bermain imbang melawan Persija Jakarta jadi skor 3-sama. Kondisinya bersama. Mereka tertinggal bisa unggul dan kemudian sekarang bersama. 3-3. Sebuah kerugian mereka tidak bisa memanfaatkan peluang. Betul, apalagi perbedaan angka yang hanya 2 angka antara Persija dan juga Arema. Antara Arema masih 2 pertandingan sebenarnya. Baru berjalan cepat sekali. Tampaknya para pemain Arema yang cukup kuat.
Persija melawan Arema menunjukkan 3-3, pertandingan yang sangat menarik, banyak sekali gol yang terjadi dan 6 gol. Dan yang kita lihat play tetap ditunjukkan oleh para pemain. Tadi kita lihat permainan yang cukup keras, sama tadi di babak pertama, dan dua pelatih puas berbagi hasil, dan juga para supporter di Stadion Manahan Solo jauh utamanya sama Persija juga kurang untuk harapan Diego nampaknya tiga gol. Kita melihat para musik mungkin juga Stadion Manahan Solo, dan baiklah juga pertandingan sore ini yang para pemain dan kepada kedua tim luar biasa. Adalah Moras yang mencetak 2 gol untuk Persija tadi, tempat memberikan harapan kemenangan untuk Persija. Arema terpuaskan hasil yang memang positif. Arema sebagai tim tamu juga puas 3-3 dan pulang 1 poin. Ya, dan tentunya jalannya pertandingan akan kami bahas nanti, dan saya akan kembali dengan Faruk. Kita bersabar karena kami akan kembali setelah berikut ini.